Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 PSI 01. Di sini kami akan menjelaskan tentang PPT kami yang berjudul Kebocoran Data PDNS, apa yang terjadi dan pelajaran apa yang bisa kita petik. Baik, di sini ada saya, Sandy Mirella Eka Febrianti dengan NIM 18725510112. Saya Bijaksana Situmorang dengan NIM 187251011. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya kebocoran data PDNS. Pada 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS di Surabaya mengalami serangan ransomware Lockbit yang menimbulkan gangguan besar pada layanan pemerintahan termasuk keimigrasian. Data strategis milik Badan Intelijen, TNI, dan Polri bocor dan dijual di dark web. Ini memicu kerugian finansial, ancaman litigasi, serta penurunan kepercayaan publik. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi seluruh institusi, baik pemerintah maupun swasta, untuk meningkatkan investasi pada keamanan cyber, memperkuat sistem pertahanan dan deteksi diri, serta menyiapkan rencana pemulihan jika terjadi insiden serupa. Selanjutnya, saya akan menerangkan apa itu PDNS. PDNS adalah infrastruktur sementara untuk menyimpan dan mengelola data sebagai instansi pemerintah sebelum PDNN utama beroperasi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi, integrasi, dan tata kelola data guna mendukung transformasi digital sektor publik. Sebagai sistem sementara, PDNS ini digunakan untuk menyimpan data yang sangat sensitif dan menghadapi tantangan besar di bidang keamanan cyber. Celah keamanan dapat memicu kebocoran data, pemanfaatan informasi di dark web, gangguan layanan, kerusakan reputasi pemerintah, dan turunnya kepercayaan publik. Selanjutnya, kronologi kasus. Pada 20 Juni 2024, server PDNS mengalami gangguan serius akibat serangan ransomware, menyebabkan gangguan pada layanan publik, termasuk layanan keimigrasian. Layanan keimigrasian. Insiden ini pertama kali dilaporkan oleh penyedia layanan PDNS 2 yang segera memicu koordinasi antara Kominfo, BSSN, dan penyedia layanan terkait. Menurut Kepala BSSN Hinsa Siburian, serangan ini dimulai pada 17 Juni 2024 dengan upaya menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender, dan pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, ransomware mulai menginstal file berbahaya, menghapus file penting, dan menonaktifkan layanan operasional. File-file penting terkait penyimpanan seperti VSS, Hyper, V-Volume, Virtual Disk, dan VMwPower NFS menjadi sasaran utama dan lumpuh. Terus pada 0055 WIB, Windows Defender dinyatakan tidak lagi berfungsi. Dampak serangan ransomware pada BDNS. Yang pertama ada 282 instansi terkena dampak. Yang kedua ada gangguan layanan imigrasi. Yang ketiga hilangnya data pendaftar KIP kuliah. Yang keempat ada dampak kritis dan mayor. Yang kelima, penurunan kepercayaan publik pada pemerintah. Yang keenam, kebocoran data relatif rendah. Dan yang ketujuh, gangguan pada 47 layanan Kemendikbudristek. Lalu bagaimana ransomware brainchipper sendiri bekerja? Secara garis besar, cara kerja brainchipper adalah sebagai berikut, yaitu infeksi awal yang masuk melalui perangkat lunak yang terinfeksi ataupun email phishing, lalu enkripsi file di mana brainchipper menjalankan program untuk mengunci file-file. Lalu setelah itu meminta tuntutan tebusan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena pertama, kurangnya tata kelola. Tidak adanya rencana mitigasi resiko, minimnya koordinasi antara instansi, serta ketidakadaannya insiden response plan (IRP) dan disaster recovery plan (DRP), membuat sistem tidak siap menghadapi serangan. Setelah insiden terjadi, kurangnya transparansi pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik justru memperburuk kepercayaan masyarakat.
Tata kelola yang lemah ini menegaskan bahwa kebijakan dan koordinasi lintas lembaga belum berjalan efektif dalam melindungi data nasional. Selanjutnya, kurangnya kemampuan SDM. Selain tata kelola, kualitas sumber daya manusia yang menangani sistem juga menjadi faktor penting. Operator PDNS diketahui masih menggunakan kata sandi yang lemah, bahkan mematikan sistem keamanan. Operator juga belum memiliki kompetensi keamanan siber yang memadai. Kelalaian dalam memantau aktivitas mencurigakan di jaringan menambah besarnya risiko kebocoran. Ketiadaan pelatihan khusus, lemahnya pengetahuan juga menjadi eh, juga menjadi tanda kurangnya kemampuan SDM. Ketiga, lemahnya infrastruktur. Bocoran data PDNS tidak lepas dari kondisi infrastruktur yang lemah. Sebagai pusat data sementara, PDNS masih menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak lama yang belum sepenuhnya matang. Minimnya peningkatan keamanan rutin pada server menjadikan sistem semakin rentan. Hal ini membuka peluang bagi peretas untuk mengeksploitasi celah keamanan. Infrastruktur yang tidak dirancang untuk jangka panjang dan belum menerapkan standar keamanan yang komprehensif menjadi titik rawan utama yang dimanfaatkan oleh pihak penyerang. Lalu yang terakhir ada kurang patuh dengan standar keamanan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kepatuhan terhadap standar keamanan siber. PDNS belum sepenuhnya menerapkan standar internasional seperti ISO 27001 maupun kerangka kerja NIST, sehingga tidak memiliki mekanisme deteksi dini yang memadai. Audit keamanan juga tidak dilakukan secara berkala, sehingga banyak kerentanan yang tidak teridentifikasi. Rendahnya kepatuhan ini menunjukkan bahwa budaya keamanan siber belum benar-benar terinternalisasi dalam tata kelola lembaga yang mengelola PDNS. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kasus kebocoran data PDNS menunjukkan rapuhnya sistem manajemen data ketika tidak ditopang oleh infrastruktur yang kuat. Maka dari itu, Data Resource Management atau DRM menjadi pilar utama yang harus diperkuat. DRM bukan hanya sekedar pengelolaan data, tapi mencakup strategi menyeluruh untuk memastikan ketersediaan, kerahasiaan, dan integrasi data. Implementasi DRM yang komprehensif dapat meminimal risiko kebocoran dan mempercepat proses pemulihan ketika insiden terjadi. Dari kasus tadi tersendiri, langkah-langkah yang dapat diambil untuk peningkatan adalah backup data secara berkala agar data tetap aman dan dapat dipulihkan meski sistem utama terganggu, enkripsi data sensitif sehingga sekalipun peretas berhasil mengakses sistem, data tetap terlindungi. Lalu kontrol akses yang ketat dengan autentikasi berlapis untuk membatasi siapa saja yang bisa mengakses data penting. Keempat, monitoring dan audit log secara real time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan sedini mungkin, disaster recovery plan, dan incident resource response plan yang jelas, diuji dan diperbarui secara berkala agar sistem tetap tangguh dan menghadapi kemungkinan serangan. Dengan memperkuat data resource management tersebut, bocoran seperti yang terjadi pada PDNS dapat dicegah dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan data nasional dapat dipulihkan. DRM adalah fondasi yang memastikan keberlangsungan layanan digital di era di mana data menjadi aset paling berharga. Dan berikut adalah referensi yang kami pakai. Baik, sekian. Terima kasih dari kami kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.